dari keyakinan iman saya, 90% ya dari Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya tetap melakukan segala macam strategi, tapi tanpa beban gitu loh. Saya kan merasa bahwa saya ini panggilan Tuhan, Mas. Ya kan? Jadi ya saya percaya sampai detik ini ya. Saya percaya optimis saya bisa dapat rekom dan saya bisa jadi bupati Sragen. Sekarang kan udah modern ya, teknologi juga udah canggih. Jadi kita manfaatkan lah. Kalau zaman dulu bisa dibilang saya meninggalkan, ya enggak. Saya ketemu masyarakat itu ya apa adanya, biasa aja gitu loh, Mas. Walaupun partai politik begini saya nggak mau pusing karena saya yakin masyarakat Sragen itu sudah memiliki keterikatan batin dengan saya, rasa cinta terhadap saya, dan begitupun saya. Saya udah falling in love, gitu, with them. Halo, selamat datang di podcast Lasar Politik bersama saya Siwal Arifin, dan kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, Mbak Wina Sukawati. Selamat datang di Lasar Politik, Mbak. Terima kasih, Mas Paul. Ini podcast kedua ya, yang kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu kita ngobrol-ngobrol tentang politik Sragen ya. Iya. Jadi Mbak Wina ini adalah salah satu bakal calon yang sedang menanti datangnya apa ya? Sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi. Tapi dia sedang menunggu rekomendasi dari partai untuk berkontestasi berlaga di Pilkada 2024 di Kabupaten Sragen. Jadi Mbak Wina sedang deg-degan lah. Deg-degan ya, Mbak? Enggak lah. Ini kan tanggal 7 Agustus. Padahal akhir Agustus harus ada tahapan pendaftaran calon. Saya excited justru. Oh gitu? Iya, untung aja bentar lagi. Iya kan? Iya. Ya maksudnya. Kan biasanya orang kalau misalnya belum dapat kepastian itu deg-degan ini. Oh enggak, saya bukan tipe orang yang seperti itu. Kalau saya justru excited banget, happy banget, seneng banget. Sebentar lagi akhirnya gitu loh. Oh gitu. Karena kepastian saya akhirnya maju atau tidak kan sebentar lagi. Jadi saya ya kalau nggak jadi maju ya nggak usah buang-buang duit ya kan, malah enak gitu kan. Akhirnya udah tahu nggak akan maju pilkada. Tapi kalau dapat? Ya kalau dapat wah seneng banget, puji Tuhan ya. Pokoknya intinya dua-duanya membuat saya excited. Dua-duanya apapun itu keputusannya saya seneng banget. Tapi kan jarang orang yang kayak gitu ya, yang memiliki kelegaan hati untuk menghadapi apapun keputusannya. Ya iya, karena saya dari awal niatnya itu masuk politik itu ya saya ingin mengabdi ya, saya bukan untuk berkuasa. Jadi karena niatnya dari awal itu juga suatu sumbangan politik ya, kayak charity work juga gitu kan. Jadi saya nganggapnya ya apapun keputusannya ya legowo. Anda merasa tenang apa karena habis liburan lama? Bisa jadi. Dulu waktu kita ketemu kan sebelum liburan ya, kemudian Anda melibur ke luar negeri. Iya, sebulan saya ke luar negeri, ke Inggris. Wah, ini aneh juga ya, mau pilkada tidak mempersiapkan dan melakukan lobby-lobby malah ditinggal pergi ya. Ya, saya berpikir saya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, karena kan saya masih aktif lah di sosial media begitu kan, dan juga selain itu saya mau dihubungi, ya kan, masyarakat juga tetap bisa lihat saya ada live seperti itu. Sekarang kan udah modern ya, teknologi juga udah canggih, jadi kita manfaatkan lah. Kalau zaman dulu bisa dibilang saya meninggalkan, ya enggak. Tetapi kan sekarang justru sosial media itu sangat membantu, Mas. Ke Inggris atau ke mana? Ke Inggris, ke Amerika, kemudian saya ke Kanada. Sebulan itu, tapi berarti tetap connect terus ya dengan Sragen ya? Iya, connect terus. Kan ada live TikTok, ya, live Instagram, jadi ya macam-macam lah. Ada komentar nggak? Wah, ini kok Mbak Wina kok malah ke Kanada, ke Amerika, ke Inggris kayak gitu? Ya, ada pro, ada maksudnya kontra ya. Ada yang nggak suka juga, tapi juga banyak yang justru seneng banget. Oh gitu. Bangga gitu, wah calon bupatiku tuh ternyata wow gitu kan. Global gitu, ada istilah wah calon bupatiku sultan.
Dan saya lihat mereka itu juga tertarik ya, karena ingin tahu. Oke. Di luar negeri itu hidup seperti apa. Karena saya juga menjelaskan, misalnya di luar negeri itu makanannya seperti ini, kebiasaan seperti ini. Itu suatu wawasan dan memang edukasi ya bagi mereka. Yeah. Ya, virtual traveling. Nah, jadi jalan-jalan virtual dengan Mbak Wina. Tapi ketika Anda di luar negeri melihat Sragen, apa ya, rame-ramenya kayak gitu, Anda pantau juga? Oh, saya terus memantau, saya terus memantau. Tetapi saya bukan tipe orang yang gampang terbakar ya. Oke. Karena saya terus memiliki damai sejahtera ya. Pada intinya apapun itu kan saya happy. Saya di sana juga lagi holiday, jadi happy. Ngapain saya stres ya kan? Nah, tetapi pada intinya suatu yang berbeda adalah saya baru melihat bagaimana saya memang harus mengabdi untuk Sragen gitu loh, Mas. Oke. Dalam arti di luar negeri semua serba modern ya, toilet juga udah modern misalnya, dan sedangkan di Sragen itu saya melihat banyak yang masih jauh terbelakang gitu ya, apalagi Utara Bengawan, dan itu justru menggugah hati saya. Dan saya bilang ke suami saya gitu, you know what, saya sekarang keluar negeri itu semenjak saya pernah ke Sragen, saya memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke. Gitu. Point of view saya berbeda. Ngerti kan maksud saya? Jadi kayak wow gitu. Saya merasa wow, hidup saya tuh selama ini seperti ini ya, nyaman banget gitu. Dan sedangkan masyarakat saya di Sragen tuh, saya bisa melihat mereka itu berjuang untuk hidup gitu. Maksudnya dari segi membutuhkan air bersih dan bagaimana mereka untuk makan gitu. Jadi itu benar-benar menyentuh hati saya, Mas. Jadi kalau Anda ke Sragen, yang Anda hadapi adalah hal-hal mendasar ya, soal apa namanya, keamanan hidup, kemudian ketika Anda keluar negeri sudah bukan keamanan lagi, tapi soal kenyamanan, kemudian soal yang lebih ultimate lagi seperti itu. Iya, dan saya jadi lebih bisa bersyukur. Ternyata hidup saya selama ini tuh benar-benar diberkati gitu, dan pada akhirnya itu menggugah saya untuk lebih memberkati masyarakat Sragen. Iya, enak juga ya. Jadi menghadapi dengan santai. Saya teringat. Iya. Apa karena Anda dulu belajar psikologi ya, sehingga Anda merasa bahwa bisa menata hati Anda sehingga tidak terlalu naik turun, kayak gitu, betul nggak? Mungkin. Saya tuh gini loh, saya aslinya orangnya galak banget ya. Oh gitu. Saya tuh gampang kalau ngomel itu cepet gitu, tapi dalam hati saya bersikap, saya memang punya kestabilan, Mas. Tapi ya itu tadi, itu dari pengalaman masa kecil dan juga belajar psikologi ya. Jadi saya udah tahu nih, ini trauma saya, ini sesuatu yang terkait dengan masa lalu. Jadi saya harus memilah-milah kan gitu. Jadi saya udah tahu nih, mungkin karena saya marah triggernya karena ini. Nah, gitu. Jadi saya nggak mau gampang terpicu dalam emosi, dalam keadaan. Jadi hidup saya tuh nggak tergantung dengan emosi saya. Ketika Anda memilih untuk maju menjadi bakal calon bupati pun, itu didasari dengan pertimbangan-pertimbangan akal sehat, tidak emosional? Bukan. Udah pasti. Karena banyak yang menilai, wah ini emosional ini. Ruginya terlalu banyak untuk hanya emosional ya kan? Karena dalam podcast yang lalu dengan saya itu, kan kita menyebut sibling rivalry juga. Wah ini emosional banget ini. Enggak. Gini loh, saya tuh dalam berpikir itu seperti nama saya selalu berpikir untung rugi, Mas. Oh gitu. Ya, selalu. Dan saya melihat, wah ruginya terlalu banyak kalau hanya untuk emosional. Dan rugi yang terbesar bagi saya ikut pilkada itu adalah meninggalkan anak-anak. Itu malah yang ruginya. Oh iya, itu benar-benar resiko terbesar saya. Jadi bukan uang gitu. Maka dari itu, kalau itu alasannya emosional, ya nggak mungkin saya mau ninggalin anak-anak saya. Ya kan, anak saya lucu-lucu, tiap hari pengen saya peluk-peluk gitu kan. Apalagi kalau sampai saya jadi Bupati Sragen 5 tahun itu, saya tidak setiap hari bisa melihat mereka. Jadi kan ya terbayang lah gitu. Tapi kalau misalnya jadi, kemudian Anda harus tinggal di Sragen, anak-anak suami juga akan tinggal di Sragen juga atau enggak? Oh enggak.
mereka semua tinggal di Jakarta karena alasan pendidikan ya. Mereka sekolah di British School dan mereka mau melanjutkan kuliah di Inggris. Dan juga saya ingin mereka itu nggak menjadi orang asing gitu loh Mas, di negaranya sendiri. Ya kan, kalau mereka balik ke Inggris itu kan negaranya. Jadi kalau mereka mau belajar budaya Inggris di Indonesia, ya mau nggak mau masuknya ke sekolah British, ya begitu. Ya, lah setelah pulang dari berlibur, Anda terkaget-kaget nggak melihat, oh peta sudah berubah nih? Oh, enggak, saya nggak kaget. Karena sebelum ada di berita, saya udah ngobrol sama Mbak Sarah. Mbak Sarah itu? Dari Gerindra, anaknya Pak Hashim. Oke. Saya sudah diinfo, saya sudah diinfo, peta politik berubah, sudah tahu lah. Dan saya pikir oke, fine gitu. Jadi enggak ini sih, enggak kaget. Beberapa waktu yang lalu Anda sudah mendaftar ke Gerindra, kemudian Demokrat sama PKB ya. Masih ada rencana untuk mendaftar ke partai lain atau mendekati partai lain? Untuk saat ini belum sih. Ya oke. Sebenarnya gini, kalau untuk di Sragen sendiri memang belum ya, tapi saya mendekati partai lain di pusat. Ya, seperti Golkar misalnya gitu. Jadi petanya bagaimana nih? Peluangnya bagaimana? Orang-orang akan bertanya pada Mbak Wina, gimana nih peluangnya? Saya kan merasa bahwa saya ini panggilan Tuhan, Mas. Ya kan. Jadi ya saya percaya sampai detik ini ya, saya percaya optimis saya bisa dapat rekom. Dan saya bisa jadi Bupati Sragen. Kalau mau ditanya optimisme saya sangat optimis. Walaupun nanti ada hal-hal lain yang mempengaruhi seperti itu. Iya, jadi apapun itu. Jadi makanya saya nggak terlalu khawatir ya, karena saya merasa kalau ini dari Tuhan yang di atas pasti terjadi apapun itu kondisinya. Nah, tetapi kalau sampai memang saya nggak dapet juga, oh ya sudah gitu loh. Tetap pada intinya saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai warga negara, mencoba untuk berpolitik ya, tidak hanya sumbangan secara uang sosial ya. Dan saya merasa saya sudah mampu secara finansial. Saya merasa saya memiliki kewajiban untuk berpartisipasi gitu loh, membangun bangsa lebih dari sekedar memberikan uang gitu ya, itu ya berpolitik. Nah tapi kalau nggak bisa ya sudah. Setidaknya saya sudah berusaha dan sudah mencoba gitu loh Mas. Iya. Tapi Anda tadi menyebut bahwa ini adalah keinginan dari Tuhan untuk memperbaiki Sragen lah, intinya kayak gitu. Bagi Mbak Wina sendiri, ketika bicara soal kayak gitu, lebih dominan mana antara suratan takdir, suratan Tuhan itu, dengan apa ya? Kenyataan atau intervensi dari non spiritual kayak gitu, keinginan masyarakat dan sebagainya. Lebih dominan mana sebenarnya? Jujur ya Mas, 90% Tuhan Mas. Oh gitu. Iya. Jadi makanya saya itu berjalan itu ya happy-happy aja. Karena bagi saya kalau memang itu udah jodoh ya nggak kemana. Ya itu karena pengalaman ya Mas ya. Tapi kalau misalnya pendapatnya kayak gitu, kesannya nggak perlu ikhtiar dong kayak gitu. Ya kan saya sudah mencoba. Kan saya tetap berusaha. Kayak abis ini saya diundang ke acaranya Pak Lutfi, ya saya pergi begitu, ya kan. Kemudian saya mau mendekati Golkar, ya maksudnya lobby-lobby dengan Golkar Pusat, ya saya tetap menjalani. Saya tetap juga menjalin hubungan baik dengan Mbak Sarah, dengan Pak Rinto di Demokrat. Saya tahu Pak Rinto sekarang lagi di London gitu kan, nganter anaknya sekolah. Jadi ya kalau dibilang nggak ikhtiar juga nggak juga ya. Dan saya tetap aktif terjun ke masyarakat, sosial media. Saya tetap ke kantor-kantor camat untuk berkenalan, untuk mengetahui keadaan nyata dari kondisi di Sragen gitu. Jadi tidak hanya menggantungkan pada takdir Tuhan gitu aja ya? Gini, dari keyakinan iman saya, 90% ya dari Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya tetap melakukan segala macam strategi, tapi tanpa beban gitu loh. Tanpa beban? Iya, karena didasari.
nek wis koyo ngene ya ngene gitu. Iya, gitu, nggak mau terlalu ngoyo lah, nggak mau ngoyo lah kalau orang Jawa tuh bilangnya gitu ya. Ya nggak sih? Menarik juga ya soal seperti itu. Iya. Tapi ketika misalnya Anda berikhtiar ketemu dengan partai ya, elit partai, kemudian melakukan lobby dan sebagainya. Iya. Anda latar belakangnya kan pengusaha. Menghadapi politikus itu gimana? Ya santai saja. Dunia yang berbeda atau? Sama saja, Mas. Dunia sebagai manusia biasa lah. Okay. Bagi saya ya itu sudah biasa ya, karena saya dari kecil itu sudah terbiasa serumah misalnya sama anaknya Hayono Isman waktu saya di London. Ya terus saya memiliki bapak bupati, seorang politisi. Jadi pengusaha juga. Jadi bagi saya tuh untuk menghadapi politisi dan pengusaha ataupun siapapun tuh sama. Saya tidak membeda-bedakan siapapun latar belakangnya gitu. Tidak membedakan manusia pada intinya. Tapi kan orang kadang-kadang melihat, wah politikus itu kadang-kadang tidak bisa dipegang. Sekarang menjanjikan rekomendasi, tapi besok bisa berubah. Ya, contohnya kayak Gerindra misalnya ya, Mbak Wahyu katanya mau jadi wakilnya Mas Bowo misalnya. Padahal tadinya Mbak Wahyu itu dekat sama saya. Ya saya nggak masalah, itu tidak hanya seorang politisi, siapapun bisa seperti itu. Manusia itu dasarnya bisa berubah setiap saat, Mas. Jadi nggak perlu lah. Nggak perlu menjadi seorang politikus ya. Orang biasa saja juga bisa. Orang biasa, ya kan. Jadi bagi saya it's okay ya. Mungkin balik lagi ya seperti Mas bilang ya. Saya udah belajar psikologi juga, jadi nggak kaget lah. Jadi yang mengubah adalah kepentingan. Ya biasanya itu ada yang kebutuhan hidup, ya kan? Karena gini loh, ada orang baik tiba-tiba dia berubah menjadi nggak baik ya. Itu mungkin karena dia takut akan sesuatu, ya, atau dia mau menyenangkan semua orang. Ya bisa, alasan apapun tuh bisa, Mas. Ya. Ya, benar juga ya. Semua bisa berubah kan? Oh iya. Yang tergantung pada masalahnya apa. Iya, betul. Tapi kalau misalnya perubahannya cukup drastis, apalagi terkait dengan sesuatu yang prinsipil, itu juga bisa dipahami. Iya, saya bisa memahami. Yang tidak pernah berubah itu cuma Tuhan, Mas. Apapun di dunia ini ya, itu semua berubah, pasti. Jadi sedrastis apapun, mungkin saya sudah terbiasa ya hidup seperti itu dari kecil. Bapak saya tuh dulu kadang sebagai pengusaha kaya, satu hari besok nggak ada duit sama sekali, semua mobil dijual, ya udah biasa Pak menghadapi hal itu. Jadi udah terlatih, Mas. Dan ketika lobby-lobby dengan elit partai, para politikus itu, Anda melihat kadang-kala antara yang disampaikan dengan kenyataannya berbeda, itu juga biasa? Iya, saya udah biasa, Mas. Makanya bagi saya, waktu saya berbicara sama mereka, saya bisa melihat apa yang mereka katakan gitu. Nggak tahu ya, saya dapat dari mana ini ilmunya. Tapi saya bisa tahu gitu, ini orang seperti apa. Jadi saat mereka melakukan tindakan ataupun manuver yang tidak sesuai dengan kata-kata mereka, saya nggak kaget lagi. Kan di psikologi ada juga kan, dipelajari, Mas, kayak gitu ya? Ada. Oh iya, ada latar depan dan latar belakang, backstage dan frontstage juga kan? Exactly. Jadi ya makanya saya nggak terlalu kaget lah. Tapi kalau misalnya Anda tahu soal itu, kenapa Anda masih mau masuk ke politik? Ya itu tadi, panggilan. Padahal kan dunia politik akan selalu terkait dengan hal kayak gitu. Kadang-kadang harus dengan kosmetik yang berbeda dengan kenyataannya. Kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa, makanya saya mau memberi warna di dalam politik di Indonesia maupun di dunia gitu. Oh, ada orang yang seperti saya, ada politisi yang lain juga gitu. Justru ini tantangan yang besar dan menarik bagi saya. Saya tahu nih dunianya seperti itu. Tetapi saya seperti ini, ya saya coba aja gitu. Mungkin masyarakat suka, mungkin saja mereka tertarik.
ya kan kita bisa saja menampilkan apapun sesuai dengan kepribadian kita ya. Jadi bagi saya, walaupun politik seperti itu, tapi saya seperti ini ya, makanya saya berbeda. Makanya strategi politik saya juga berbeda dengan yang lain. Gitu. Misalnya apa berbeda itu? Ya nggak ada mahar, saya apa adanya, nggak ada yang namanya pencitraan. Saya ketemu masyarakat itu ya apa adanya, biasa aja gitu loh Mas. Dan saya berani gitu masuk ke pasar. Halo, apa kabar? Nama saya Wina. Saya mau jadi Bupati Sragen. Nah, kenalan dong gitu. Itu kayaknya gaya-gaya yang berbeda ya. Mungkin karena Anda pernah tinggal di Inggris, kemudian kalau misalnya dipraktekkan di kawasan Indonesia, apakah itu relevan juga? To the point seperti itu? Ya bisa iya, relevan bisa tidak. Tapi kenapa kita tidak mencoba? Dan ternyata kenyataannya, tadi sebelum saya ke sini saya ke pasar gitu ya, Sukodono ya. Terus kemudian saya ngobrol dengan pedagang, saya dipelukin, saya dipegang-pegang, ada yang nyubit-nyubitin saya, ini beneran ya. Jadi masyarakat itu sangat antusias ternyata Mas. Walaupun saya bukan tipikal politisi. Tapi justru menarik bagi mereka gitu, dan mereka tuh lebih leluasa untuk curhat, untuk berbicara, untuk komen, dan saat saya mengatakan tidak, mereka juga lebih menghormati gitu. Misalnya apa? Contoh, misalnya saya bilang, saya nggak mau kasih sponsor 17-an terlalu banyak begini, karena proposal yang masuk udah puluhan, saya juga nggak mau, nggak punya duit, saya bilang begitu, budgetnya terlalu besar. Saya nggak mau diperas sama kalian. Saya jawab begitu sama masyarakat saya gitu. Dan mereka memahami gitu. Oh iya juga ya. Kebayang nggak sih kalau udah ratusan proposal, terus tiba-tiba harus ngasih gitu semuanya. Ya kan secukupnya, serelanya kita aja gitu. Itu misalnya. Ya, jadi dengan demikian tuh mereka jadi mengerti gitu. Karena saya berbicara sebagai manusia apa adanya, tidak berpura-pura. Saya juga mengatakan saya juga punya budget, saya juga punya keluarga. Saya juga nggak bisa semerta-merta karena saya butuh suara mereka tuh saya mau dimintain apapun saya kasih. Saya juga nggak bisa seperti itu. Dan saya berikan penjelasan dan pengertian, masyarakat itu justru mengerti dan menerima dan memahami loh Mas. Ya, itu memang mungkin sebagian memahami itu. Tetapi kan praktek yang di lingkungan kita memang berbeda. Misalnya kalau mau maju sebagai calon diusung partai harus ngasih mahar. Kemudian ketika pemilihan biar dapat suara banyak harus bagi-bagi uang seperti itu. Ini Asian value bukan ya? Itu praktek kayak gitu yang terjadi di masyarakat itu. Gitu. Kalau misalnya Mbak Wina malah mengusung sesuatu yang berbeda, malah dianggap aneh ya kadang-kadang. Iya, dianggap aneh, tapi kan nggak ada salahnya kita coba. Ya kan, yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya memang saya gagal, oh ya udah, berarti memang itu benar. Itu absolut dan itu mutlak kebenaran itu. Bahwa di Indonesia itu wajib mahar dan juga wajib serangan fajar dan wajib mengeluarkan puluhan miliar untuk menjadi seorang politisi. Berarti yang nggak punya duit nggak bakalan bisa menjadi pemimpin. Udah, intinya titik. Dan saya tidak masalah juga, saya tidak marah, ya kan. Saya juga nggak mencak-mencak ataupun tiba-tiba saya jadi bikin LSM gitu untuk menentang pemerintah. Saya juga nggak mau kayak gitu juga. Buat apa saya buang energi? Tetapi setidaknya saya sudah tahu dan mengalami sendiri dan membuktikan sendiri, itu cukup untuk diri saya gitu loh Mas. Tapi selama Anda bergaul dengan masyarakat Sragen pada masa sosialisasi itu, ketika mereka disampaikan tentang ini loh Wina dengan karakter yang beda seperti itu, dengan yang genuinnya kayak gini, mereka rata-rata menolak atau menerima atau bagaimana? Gini loh, kita kan nggak bisa semua kita bilang mereka suka. Nah, tapi kan kita bisa menilai presentasi ya. Dari presentasi yang udah saya alami selama ini justru lebih positif. Lebih banyak positif, dan anehnya saat saya kembali ke Sragen, itu masyarakat histeris Mas.
Saya tuh sampai bingung gitu. Sebelum saya holiday 1 bulan, saya keluar dari mobil tuh orang nggak ada yang terlalu nyalamin saya langsung, Mbak Wina gitu ya. Tapi setelah 1 bulan menghilang gitu, saya kembali misalnya, saya pergi ke event kuliner kemarin di Sragen, itu orang di parkiran udah, Mbak Wina apa kabar gitu, kayak mereka tuh kayak lebih antusias gitu. Jadi maka dari itu, walaupun partai politik begini, saya nggak mau pusing karena saya yakin masyarakat Sragen itu sudah memiliki keterikatan batin dengan saya, rasa cinta terhadap saya, dan begitupun saya. Saya udah falling in love gitu with them. Dan saya selalu bilang ke masyarakat bahwa tolong pilih saya dengan hati, with your heart, dengan hatinya ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya bilang, mohon maaf saya nggak bisa kasih uang amplop ataupun bagaimana. Karena saya ingin bapak ibu itu berubah, memiliki mindset yang lebih maju. Saya mengatakan itu. Karena gini loh Mas, yang namanya mendidik seseorang itu nggak mudah. Masyarakat Sragen zaman bapak saya memang itu seperti bayi Mas. Saya melihatnya seperti itu. Mereka masih bayi ya. Orang namanya bayi kan harus disuapin, dikasih susu, ditimang-timang. Makanya bapak saya fenomena banget waktu itu. Ya, karena bapak saya itu benar-benar memberi gitu ya. Nah tetapi ini sudah berapa puluh tahun setelah bapak saya menjabat kan, setidak-tidaknya ya minimum 15 tahun. Nah masyarakat Sragen itu sudah harus menjadi dewasa, harus menjadi mandiri, ya kan? Sehingga mereka menjadi masyarakat yang merdeka. Nah maka dari itu kenapa saya yakin saya cocok menjadi pemimpin pada saat ini? Karena mereka sudah dewasa, sudah 17 tahun, ataupun sudah lulus kuliah, ya mereka harus cari uang sendiri lah gitu. Iya. Tapi perjuangan Anda itu masih mestinya di level partai dulu ya. Karena untuk mendapatkan tiketnya saja yang susah, apalagi nanti dalam pertarungan sejati. Ya gimana ya? Saya nggak memulai dari partai dulu karena memang tidak ada panggilan ke situ gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Karena itu kan sesuai panggilan ya. Nggak semua orang masuk politik itu juga harus menjadi bupati. Nggak semua orang juga masuk politik itu harus di partai. Karena dulu bapak saya jadi bupati juga tinggal di Jakarta, ya kan. Terus juga bukan seorang wakil rakyat. Jadi maksud saya itu nggak jaminan, Mas. Bapak saya kan ujuk-ujuk tiba-tiba jadi bupati. Ya gitu. Jadi enggak masuk menjadi politikus di partai, tapi langsung partai. Tapi kan perjuangannya adalah mendapatkan tiket dulu, seperti itu. Iya, ya nggak masalah, makanya kita lihat saja. Kan sebentar lagi nih waktunya ya kan. Minggu depan dua minggu lagi kita lihat. Jadi kalau misalnya saya dapat rekom nih, nanti saya mau podcast lagi deh. Supaya kita seru nih ngobrol. Tapi kalau misalnya nggak dapat, kita pakai podcast akhir dari boleh juga, say goodbye boleh juga, anything. Tapi yang jelas gini, siapapun partai ya, apapun partai yang mendukung saya, mengusung saya, itu pasti partai yang bagus. Bener. Bener. Karena dengan karakter seperti itu ya. Ya saya jamin, saya nggak bayar mahar. Berarti partai itu bisa dipercaya sama rakyat. Iya dong. Bayangkan, fenomena banget kalau sampai ada yang bisa mau mengusung saya, itu minimum 2 partai kan, karena bukan PDIP gitu. Jadi ya kebayang ya, mereka pasti masyarakat ya luar biasa melihat mereka gitu. Mereka pasti mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari itu, menurut saya. Dan biaya politik yang dikeluarkan untuk pilkada juga tidak akan sebesar yang itu ya. Betul, karena tiba-tiba tuh masyarakat akan melihat, wow, partai ini hebat gitu. Nggak money politik gitu kan, nggak harus semuanya itu dibayar di depan seperti itu. Kan kita kalau diusung sama partai kita bekerja sama ya. Maksudnya ke depannya program yang memang sesuai dengan legalitas hukum ya tetap saya dukung lah untuk partai tersebut. Tetapi masyarakat itu sudah jelas tahu bahwa partai ini memang murni mau mengabdi kepada masyarakat, gitu.
Tapi kan walaupun tidak ada mahar, tetap saja biaya politik tetap ada kan ya, untuk operasional dan sebagainya. Iya, kan saya mau membayar biaya politik, nggak masalah. Gitu. Itu berbeda sekali konteksnya. Jadi gini loh, saya bukannya nggak mau keluar uang, tapi keluar uang itu dengan jalur yang benar. Karena kalau dengan jalur yang benar itu efisien, Mas, jatuhnya. Nggak akan ada pemborosan, nggak akan ada kebocoran yang terlalu fatal gitu. Potensi korupsi juga pada masa depan akan berkurang. Akan jauh lebih berkurang gitu. Kalau bisa juga tidak ada korupsi sama sekali gitu. Karena yang namanya korupsi itu ngambil uang 85 juta aja bisa masuk penjara 1 tahun gitu. Jadi ya buat apa? Gitu kan. Ya. Tapi dengan Mbak Wina masuk ke Sragen dengan tagline tanpa mahar seperti itu, tanpa serangan fajar, itu bisa jadi pendidikan politik yang dahsyat juga bagi masyarakat Sragen. Betul, dan gak hanya di Sragen loh, Solo Raya, Indonesia. Saya yakin itu pendidikan politik yang bagus. Jadi setidak-tidaknya itu kontribusi saya juga gitu untuk masyarakat dan bangsa dan negara. Terlepas nanti misalnya Anda dapat tiket atau tidak ya, dapat rekomendasi tidak. Atau kalau misalnya dapat rekomendasi, Anda menang atau kalah pun, itu tetap saja akan tetap menjadi warna tersendiri. Wah, ada calon yang, ada bakal calon atau calon yang mengusung dengan berbeda dengan yang lain, kayak gitu. Karena memang selama ini di masyarakat dua hal itu sudah jamak. Pertama, untuk mendapatkan rekomendasi harus membayar mahar. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan dari pemilih harus serangan fajar. Dua hal itu. Dan biayanya memang besar sekali. Iya, dan yang lebih parah itu kan maklar politik, Mas. Kadang kan bukan hanya partainya langsung, kadang melalui kenalan si ini, si ono, ya kan biayanya jadi lebih membengkak lagi. Karena banyak sekali maklar politik yang udah saya lihat gitu. Dan saya juga tahu gitu, tetapi ya sudah, itu kan keputusan masing-masing bakal calon ya. Kalau mereka memang mau, ya monggo. Ya memang kekhawatiran kita ada, itu jadi budaya ya. Jadi budaya politik. Kalau misalnya budaya sudah berakar kuat, akhirnya menjadi nilai-nilai juga kan. Betul. Action value-nya itu. Iya, dan akhirnya keseharian kita semua jadi seperti itu. Bener deh, percaya sama saya. Karena salah satu program yang saya terapkan di Sragen itu misalnya kebersihan ya, kebersihan lingkungan. Saya bilang, kalau kita habis acara, saya bilang, ini masuk ke YouTube, masuk ke sosial media saya. Saya bilang, setiap acara ya kita harus pungutin tuh sampah kita. Nah, kalau itu sudah kita lakukan terus-menerus kan akan menjadi habit. Setelah habit akan menjadi karakter. Kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, kalau ini politik uang ini menjadi kebiasaan dan menjadi karakter suatu bangsa, ini ngeri sekali, Mas. Makanya nggak heran kalau banyak generasi Z atau Z itu yang nggak mau ikut pilkada, nggak mau nyoblos karena mereka sudah apatis. Mereka sudah males. Gitu loh. Sedangkan masa depan kita di tangan mereka loh. Ya, tapi kita lihat aja dulu bagaimana apakah rekomendasi itu turun atau tidak untuk Mbak Wina. Amin, semoga turun. Ini kita lihat. Tapi kalau misalnya tidak, apakah Mbak Wina masih akan berusaha untuk memberikan kontribusi untuk masyarakat Sragen di luar jalur politik seperti itu? Saya itu sudah memberikan kontribusi di luar politik itu sudah lama, Mas. Nggak hanya di Sragen, ya, di kota lain di Indonesia. Ya sudah, back to normal aja gitu. Kalau saya terpanggil membangun sekolah, ya bangun sekolah, bangun klinik gitu. Saya sudah sampai ke Papua, saya sudah sampai ke Riau, Kalimantan gitu. Jadi pembangunan air bersih segala macam itu sudah saya lakukan banyak sebelum saya ke politik gitu. Dan tidak hanya di Sragen saja, di Sragen udah banyak banget gitu sebenarnya. Tapi saya tidak pernah masuk ke sosial media gitu kan. Tapi ya itu sudah saya lakukan, ya akan saya lakukan lagi gitu. Ya kan, hidup ini kan nggak untuk diri kita sendiri ya. Ya kan, sangat sayang gitu jika kita tuh hanya hidup untuk anak-anak sendiri ataupun suami. It's too small, dunia itu terlalu kecil.
Dan Anda kan sekarang sudah memiliki jaringan di Sragen, ada tim sukses, kemudian ada relawan seperti itu. Kan perlu dirawat juga, tidak hanya dalam masa pilkada, tapi suatu saat nanti juga dimanfaatkan. Boleh jujur nggak? Gimana? Saya nggak punya loh relawan-relawan tim ses, kader, korcam, korwil, apa segala macam itu. Nggak ada, saya nggak punya. Belum punya saya. Itu gaya yang berbeda juga ya? Gaya berpolitik yang berbeda. Berbeda juga, karena pernah pada awal-awal ada orang relawan, maksudnya relawan apa ya? Kan nggak ngerti ya. Oh, relawan itu harus dikasih makan gitu. Nah, saya nggak mau di Sragen itu hanya ajang cari uang karena banyak pengangguran. Akhirnya mau jadi relawan dan mau dibayar gitu, dikasih makan, dipelihara gitu. Enggak, saya nggak punya. Akhirnya saya langsung cut off. No, saya bilang gitu, nggak perlu. Saya punya tim ses ya, tim inti aja. Tim sosial media. Relawan pun sebenarnya belum ada. Yang dinamakan relawan itu bukan benar-benar relawan ya sebenarnya. Iya, bukan lah. Semua mereka juga memiliki kepentingan, butuh uang segala macam. Makanya saya belum ada sama sekali saya relawan. Bagi saya relawan itu salah satunya yaitu Pak Sukiman yang dulu pernah mau mencalonkan tapi juga nggak dapat rekom. Ingat nggak Pak Sukiman ya? Itu benar-benar relawan menurut saya karena beliau bilang kalau kamu nanti udah dapat rekom, I'm all out. Nah, gitu. Saya akan all out buat Mbak Wina. Coba bayangkan Pak, itu benar-benar relawan menurut saya. Pertimbangannya apa? Pak Sukiman. Kan biasanya orang mendukung all out itu karena saya memiliki pemikiran ideologi yang sama atau kepentingan yang sama atau apa? Jujur ya, saya sama Pak Sukiman itu kan agak mirip, background kita kan pendidikan ya, ya kan. Jadi dari obrolan saya dengan Pak Sukiman tuh nyambung, walaupun secara fisik kita belum pernah ketemu ya. Tetapi visi kita tuh sama. Kita nggak mau money politik gitu. Dari awal kan beliau juga mengatakan itu pada saya. Mereka maksudnya beliau maunya program gitu, mengutamakan program dibandingkan hanya amplop gitu. Jadi ya menurut saya itu visi yang sama dan itu melandasi kecocokan kita gitu. Tetapi hal yang kayak itu belum tentu diterima di masyarakat ya, masalahnya kayak gitu ya. Iya, belum tentu. Dan Pak Sukiman itu kan tinggalnya nggak di Sragen, justru malah bangun masjid di Sragen. Jadi ada gitu yang menghina Pak Sukiman, oh hilang ditelan bumi karena nggak maju. Enak aja, Pak Sukiman ini lagi proses bangun masjid loh. Lah sampean itu bangun apa? Itu di online, saya jawab seperti itu Mas. Ya? Jadi masyarakat saya yang asal-asal seperti itu mengatakan kata-kata yang tidak terbukti kebenarannya, ya saya langsung respon gitu. Jadi bagi saya siapapun yang berkontribusi positif itu saya hargai gitu. Tapi Anda masih bisa mendapati bahwa orang-orang kayak Pak Sukiman, orang-orang yang memiliki idealisme yang bagus itu masih banyak di Sragen. Pasti. Hari ini saya baru aja ketemu ya. Ini menarik banget. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak ya di Pasar Sukodono tiba-tiba deketin saya. Dia bilang begini sama saya. Balihonya Mbak Wina di depan rumah saya tuh sering jatuh. Ya. Terus setiap kali tuh saya langsung kaliin lagi. Boleh nggak saya bikin tegak lagi? Saya kan niatnya hanya membantu. Ya. Saya ikhlas. Saya melihat wajah dari bapak ini ya, saya tuh bener-bener, wow, orang ini tulus. Gitu. Jadi ya, saya tetap optimis ya Mas. Karena masih ada hati nurani. Manusia itu pada dasarnya memiliki hati nurani. Tergantung kita mau mendengar atau tidak. Nah itu sih Mas. Tertutupi oleh kepentingan atau tidak? Iya betul. Dan jujur ya, orang Sragen itu masih banyak sekali yang tulus, yang murni gitu. Dan itu saya lihat sendiri Mas. Jadi nggak semerta-merta yang seperti saya bilang, oh semua orang itu berkepentingan gitu loh. Tapi kalau kita terjun langsung ke masyarakat, mereka nggak seperti itu Mas. Iya. Itu hanya relawan, kader-kader korcam mungkin ya, nggak tahu juga gitu kan, yang mengatakan harus dengan uang, harus ini. Karena kenyataannya yang saya lihat di masyarakat tidak seperti itu. Ya kadang-kadang malah
yang terjadi adalah ketakutan itu dibangun kita sendiri. Betul. Awalnya mengusung pemilihan yang bersih, tapi ketika dia berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan relawan, awas loh kalau misalnya nggak ngasih uang nanti akan kalah loh. Akhirnya mau tidak mau terlibat di dalamnya, mau tidak mau harus tidak mau. Itu karena kekhawatiran itu. Iya. Dan itu kadang-kadang ketakutan itu dibangun oleh mereka sendiri, orang oknum-oknum tertentu, betul sekali gitu. Makanya ya kita harus hati-hati. Siapapun di luar sana yang mau masuk politik ya harus memiliki hati yang kuat. Jadi Anda melihat ketika berhubungan dengan partai, relawan atau siapa saja, Anda melihat banyak maklar-maklar politik juga ya? Iya, tentu saja. Jadi kalau ada yang udah ngedeketin saya nih, mau rekom apa? Saya nggak keluar duit ya. Kalau kamu cuman makelar, nggak usah hubungin saya. Saya udah banyak nih kenal makelar, saya bilang begitu. Jadi tapi omong-omong biaya politik yang sudah dikeluarkan oleh Mbak Wina sudah banyak juga Kak? Sudah banyak. Berapa? Sudah banyak dong. Kan bayar baliho aja udah berapa tuh billboard, ya kan? Ratusan juta buat billboard, ya kan? Untuk kaos gitu, ya kan? Terus bikin kaos juga ya yang harusnya lebih murah gitu, salah satu tim saya kasih harga lebih, ya itu kan juga biaya lebih mengungkak misalnya gitu kan. Ya makanya ya pada akhirnya saya keluarin si tim saya. Ya cuman maksudnya ya lumayan besar Mas, karena saya sama kaos itu nggak pelit gitu, atau merchandise itu nggak pelit gitu. Ya udah lumayan lah, udah berapa miliar lah. Serius, nggak bohong saya. Jadi merasa bahwa itu adalah biaya yang memang harus dikeluarkan ya? Iya. Wajar. Wajar, anggap aja ya puasa belanja dulu, puasa beli Hermes, puasa beli jam Patek Philippe kayak gitu. Louis Vuitton-nya? Louis Vuitton. Iya kemarin liburan nggak belanja tas saya ya kan, gitu gara-gara ya? demi masyarakat Sragen ya kan. Ya kan saya nggak belanja apa-apa, tapi ya enak gitu masuk ke bea cukai. Nggak ada yang mesti ditakutin karena emang nggak beli apa-apa. Tapi ada pendapat nggak di masyarakat ketika Anda maju ke politik? Wah ini calonnya dari kelompok masyarakat atas, kemudian gaya-gaya, liburannya luar negeri, barangnya branded kayak gitu. Ada yang nada minor kayak gitu nggak? Ya mungkin ada aja ya, wah ini terlalu barat segala macam. Ya nggak masalah, itu pendapat mereka saya hormati. Tapi saya juga tidak bisa membohongi mereka gitu loh Mas. Ya inilah saya, di depan dan di belakang sama. Kalau kamu suka saya kamu pilih, enggak juga nggak apa-apa, toh saya nggak maksa. Ya kan Mas? Jadi pada saat nanti jika saya menang menjadi Bupati Sragen, kalau saya mau pakai tas Hermes ya suka-suka saya dong. Itu kan gaya hidup saya. Yang penting saya nggak ngambil uang itu dari pemerintah. Dan kalau saya mau liburan ya mungkin yang biasa saya liburan keluar sebulan ya kalau Bupati ya 2 minggu misalnya, atau maksimum 2,5 minggu kalau diizinkan. Ya tetapi masyarakat Sragen tuh tahu, oh ini adalah Mbak Wina yang memang sejak dulu hidupnya sudah seperti ini. Gitu loh. Dan memang dia sukanya gaya hidupnya seperti ini. Jadi saya nggak mau menutup-nutupi kebiasaan hidup saya ataupun aslinya hidup saya supaya mereka benar-benar memilih itu berdasarkan kenyataan gitu loh Mas. Dengan gaya-gaya seperti itu yang berbeda dan sebagainya, kayak kesannya Mbak Wina adalah orang yang susah diatur. Ya, betul sekali. Jadi konon kabarnya, iya dia punya uang tapi nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur itu artinya apa? Nggak bisa diatur. Ya karena dari kecil saya itu hanya mengikuti panggilan ya, kata hati. Ya kalau saya sih ngomongnya panggilan Tuhan ya. Jadi ya udah terbiasa ya Mas. Jadi ya nggak bisa diatur tuh sudah terbiasa. Jadi buat saya yang penting dasarnya satu, kalau itu kebenaran. Itu sesuatu yang adil, saya pasti pro kok. Saya pasti akan jalani dan berjuang untuk itu gitu. Jadi ya
nggak usah takut jika kau benar gitu. Jika Anda benar, Anda nggak usah takut dengan orang seperti saya gitu. Tapi kalau Anda mulai nggak benar ya mungkin aja saya dianggap ancaman gitu. Wah, terjang aja ya. Ya terjang aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka dan menganggap saya ancaman ya nggak milih saya juga nggak apa-apa gitu loh. Kan toh saya jujur sama kamu kalau saya nih ancaman loh gitu. Kalau kamu nggak jujur ya kan. Daripada saya pura-pura baik di depan, inggih terus tiba-tiba boten kepanggih gitu. Ya saya juga buat apa? Menjebak orang lain saya juga nggak mau. Termasuk menjebak partai saya nggak mau. Menjebak partai maksudnya? Ya maksudnya di depan saya bilang oke, saya mau mengeluarkan uang segini, tapi ternyata dalam kenyataannya udah dapat rekom terus berubah. Saya juga nggak mau seperti itu. Jadi kalau saya udah komitmen dengan partai saya akan mengeluarkan biaya segini untuk kampanye, ya saya pegang omongan saya gitu loh. Bukan nanti di belakang berbeda gitu. Saya juga nggak mau seperti itu. Ya, wah menarik. Tapi terakhir Mbak, setelah kemarin liburan pulang, sudah bertemu dengan keluarga di Sragen belum? Balik lagi pertanyaannya. Nggak ada. Jalan sendiri ya? Enggak lah, belum saatnya gitu loh. Karena bagi saya gini loh Mas, semua itu ada waktunya. Oke. Ya kan. Nah sekarang ya belum ada waktunya ya belum gitu. Dan sekali lagi saya tidak memusuhi keluarga saya. Apapun tindakan mereka itu tidak mempengaruhi prinsip saya untuk mencintai mereka. Oke. Ya, once I love a person, orang itu mau ngapain aja ya itu keputusan saya untuk mencintai keluarga saya. Apapun itu, bagaimanapun respon mereka ya udah saya menghormati saja. Mencintai dengan gaya. Iya, dengan gaya saya. Yang mencintai itu kan bukan berarti kita harus nurutin apapun yang mereka mau dong, gitu kan. Ya seperti saya bilang, ya, kita kadang punya anak, bukan berarti kita tidak cinta saat kita mendidik dia atau melarang dia untuk nggak makan permen kebanyakan ataupun nggak makan manis kebanyakan. Itu nggak mau dong dia diabetes misalnya gitu. Oke Mbak, terima kasih sekali ini ngobrol yang menarik. Semoga bukan the last podcast ya. Ya semoga. Saya juga maunya lanjut kok Mas, tenang aja. Iya. Oke, terima kasih Mbak Wina Sukowati. Mbak Wina ini sedang deg-degan ya, seperti yang saya sebut tadi, dan kita berharap Mbak Wina mendapatkan yang terbaik. Saya nggak deg-degan, Mas. Oh, deg-degan. Sorry, saya harus Wah, diklarifikasi. Ya, klarifikasi. No, saya bukan tipe orang yang deg-degan. Santai. Lagi santai menunggu rekomendasi. Itu biasanya santai menunggu rekomendasi itu dua hal yang bertentangan ya, kontradiksi. Biasanya kan menunggu itu dalam posisi kelihatan nggak sih ekspresinya untuk Wina Sukowati sekarang? Saya tuh nggak bisa loh nipu-nipu ekspresi. Ya kalau nggak suka sama orang kelihatan banget, suka kelihatan banget ya. Kalau deg-degan ya kelihatan ya. Saya santai kontradiksi, tapi ya sekali lagi karena apapun hasilnya saya tetap untung. Namanya juga untung, iya, betul. Ya kan? Nggak pernah rugi saya Mas. Iya betul. Jadi dapat rekomendasi atau tidak tetap untung kemudian tetap orang Sragen, kan ada Sukowatinya. Iya dong, sejati lah. Ya, oke, terima kasih sekali atas kehadirannya Mbak Wina, juga kepada Sobat Expos, dan kita akan ketemu lagi dalam podcast yang lain dengan topik yang berbeda dan tamu yang berbeda. Dan sampai jumpa.